Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran Desain Komunikasi Visual. Hari ini kita akan membahas materi penting yaitu konsep branding dalam DKV. Sebelum masuk ke teknik branding, mari kita amati perkembangan industri kita. Dunia DKV terus berubah mengikuti 4 tahapan revolusi industri. Dimulai dari industri 1.0 berbasis mekanisasi, 2.0 era produksi massal, 3.0 otomatisasi hingga industri 4.0 yang kita hidupi saat ini berbasis pada sistem jaringan, Internet of Things, dan Artificial Intelligence. Di era industri 4.0 ini, tantangan desainer DKV adalah merancang identitas brand yang interaktif, digital, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern. Secara ideal, studio DKV ditunjang oleh komputer, printer, scanner, dan kamera digital. Namun, di era digital saat ini, apakah kalian harus punya semua untuk memulai berkarya? Jawabannya tidak. Hanya berbekal laptop dan smartphone, seorang desainer grafis sudah bisa berkarya dan menghasilkan uang. Laptop sebagai studio eksekusi desain, dan HP untuk riset, dokumentasi, serta pemasaran karya. Keterbatasan alat bukan lagi alasan untuk berhenti berkreasi. Pertanyaan pentingnya, sejauh mana kalian memanfaatkan AI seperti ChatGPT dalam proses kreatif? Bagi desainer DKV, AI adalah asisten super cerdas untuk memulai riset, mencari ide konsep, hingga memutuskan copywriting. Namun ingat, AI hanyalah alat bantu. Rasa, kepekaan estetika, dan keputusan desain akhir tetap berada penuh di tangan desainer. Mari kita lihat bukti kekuatan branding. Perhatikan 2 pasang sepatu ini. Keduanya sama, tetapi sepatu berlogo Nike terasa jauh lebih berharga. Begitu juga dengan kopi. Kopi polos harga Rp4.000, sementara kopi Starbucks mencapai Rp48.000. Selisih Rp39.500. Itu dibayar bukan hanya untuk segelas kafein, melainkan untuk gengsi, lifestyle, dan status sosial. Inilah fungsi utama branding dalam DKV. Memberi nilai tambah pada sebuah produk. Lantas, apa pengertian brand? Brand adalah ikatan emosi antara produk dengan konsumen. Ibarat gunung es di lautan, komponen visual seperti logo, slogan, dan kemasan hanyalah puncak kecil di atas air. Sedangkan brand yang sesungguhnya adalah bongkahan raksasa di bawah air, mencakup visi, nilai dasar, cerita, dan kepercayaan. Puncak visual tidak akan berdiri kokoh tanpa pondasi nilai yang kuat di bawahnya. Untuk memudahkannya, bayangkan brand sebagai sesosok manusia. Logo adalah wajahnya yang mudah dikenali. Identity adalah pakaian dan gaya busananya. Merek adalah nama panggilannya, sedangkan brand adalah reputasi dan sifatnya di mata orang lain. Wajah yang tampan dan baju yang mahal tidak ada artinya jika sifatnya buruk. Desain yang indah harus didukung kualitas produk yang baik agar menciptakan reputasi brand yang unggul. Contoh penerapan identitas visual yang cerdas dapat kita lihat pada city branding kota Tokyo melalui tagline Tokyo, Old Meet New. Mereka mempertemukan budaya tradisional Kabuki, Ukiyo-e, dan Maneki Neko dengan ikon modern seperti robot, Hatsune Miku, dan Hello Kitty. Visual ini menyampaikan pesan kuat bahwa Tokyo adalah kota di mana tradisi dan masa depan hidup berdampingan. Jika brand adalah emosinya, maka branding adalah proses kerjanya, yaitu kegiatan merumuskan, membentuk, dan memproyeksikan nilai produk untuk membangun kesadaran dan loyalitas konsumen. Proses ini diwujudkan melalui corporate
identity atau identitas perusahaan yang mencakup simbolisasi visual seperti logo dan warna, gaya visual verbal, hingga perilaku perusahaan dalam pelayanan. Dalam struktur DKV, logo adalah titik pusatnya. Visual identity adalah sistem tampilannya, seperti warna dan font. Dan branding adalah ekosistem utuhnya. Ingat, tiga istilah ini tidak sama. Brand identity adalah bagaimana brand ingin dilihat. Visual identity adalah elemen visual untuk mendukung brand identity. Brand image adalah persepsi nyata yang ditangkap oleh masyarakat. Implementasi identitas visual diterapkan langsung pada aset fisik seperti kartu nama dan kop surat agar produk tampil beda dari kompetitor. Agar penggunaan visual ini selalu konsisten dan tidak berubah-ubah di masa depan, desainer DKV wajib menyusun panduan resmi yang disebut GSM atau Grafik Standar Manual. Di tingkat tertinggi, produk yang sudah mempunyai brand kuat kesannya tidak lagi sekadar menjual fisik produknya. Mari kita lihat contoh nyata dari merek-merek populer. Starbucks tidak sekedar menjual kopi, melainkan lifestyle. Kemudian Gojek tidak sekedar menjual ojek, melainkan efisiensi. Dufan tidak sekedar menjual roller coaster, melainkan memori atau kenangan. Coca-Cola tidak sekedar menjual minuman, melainkan kebersamaan. Bluebird tidak sekedar menjual taksi, melainkan kepercayaan. Dan Indomie tidak sekedar menjual mie instan, melainkan selera dan rasa kebanggaan. Inilah bukti bahwa brand yang berhasil mampu menggeser persepsi dari sekadar fungsi produk menjadi nilai emosional yang bermakna bagi kehidupan konsumen. Sekian pembahasan kita mengenai konsep branding dalam desain komunikasi visual. Semoga materi ini menginspirasi kalian untuk tidak hanya membuat visual yang indah, tetapi juga merancang karya DKV yang memiliki nilai dan makna emosional yang kuat. Sampai jumpa di materi DKV selanjutnya, tetap kreatif dan terus berkarya.